lebih cerah lah ya, lebih cerah. Tapi yang di tengah ini kelihatannya berkabut gitu ya, berkabut. Tapi saya yakin bahwa ini kabutnya bukan kabut yang seperti di puncak gitu ya. Kalau di puncak, kalau ini sepertinya kabut karena apa kira-kira? Polusi. Ya, polusi. Ya, polusi. Baik, kita tahu ya di sekitar kita itu walaupun tidak terlihat itu ada udara, kita yakin gitu ya. Nah, udara sendiri itu adalah contoh gas ya atau kumpulan dari beberapa gas. Nah, kumpulan dari oksigen, ya, kemudian nitrogen, karbon dioksida dalam jumlah sedikit, uap air, ya, terus ada juga gas mulia ya dalam jumlah sedikit. Tapi mayoritasnya adalah nitrogen. Nah, itu adalah originalnya seperti itu. Ya, udara yang sehat ya itu udara ya bisa tambahan gitu ya, tambahan kontaminan lain gitu ya, ada tambahan kontaminan ya yang sifatnya kontaminan atau polutan udara, sehingga sifat udara yang tadinya bagus menjadi udaranya tidak bagus gitu ya, karena ada gas-gas lain yang masuk gitu ke udara. Nah, gas-gas lain yang masuk ke udara itu berasal dari mana kira-kira? Gas-gas kontaminan yang mencemari udara itu kira-kira berasal dari mana? Dari hasil pembakaran bermotor, Bu. Oke, salah satunya dari situ ya. Jadi dari emisi kendaraan bermotor ya yang menggunakan bahan bakar fosil terutama ya. Paling tidak CO2. Bagus mungkin hanya CO2 dan air, uap air. Karena knalpotnya ada sistem penyerap gas-gas berbahaya gitu ya. Tapi kalau mobilnya biasa-biasa aja gitu ya, mungkin banyak keluar juga nitrogen ya, nitrogen oksida gitu ya, NOx gitu ya, seperti itu. Dan itu sifatnya gas pencemar ya. Atau mungkin bahan bakarnya masih mengandung sulfur gitu ya. Sulfur ya, sehingga bisa lepas ke udara sebagai SO2 ya. Nah, itu terus kemudian selain dari kendaraan, kemudian dari manusia sendiri ya, penduduknya sendiri. Kalau penduduknya banyak, otomatis setiap orang itu melepaskan CO2 ya. Dan di sini kalau nggak ada pohon, nah itu lebih bahaya lagi gitu. Artinya CO2-nya pasti lebih tinggi. Gitu. Terus kemudian selain itu juga ada aktivitas industri, misalkan ya, selain transportasi, industri itu juga bisa melepaskan gas-gas polutan. Nah, ini salah satu sifat-sifat gas ya. Salah satu sifat gas yaitu bisa bercampur, membentuk campuran gas. Ya, bisa bereaksi ya antara satu gas dengan yang gas lain, itu bisa bereaksi, bisa juga tidak bereaksi gitu ya. Tapi menyebabkan kondisi sekelilingnya berubah ya, otomatis sekelilingnya menjadi berubah. Apalagi kalau berisi gas-gas polutan, pasti ini menimbulkan banyak masalah lah ya, terutama kesehatan. Oke, baik. Nah, setelah Anda mempelajari modul ini ya, atau materi ini, nanti Anda bisa menjabarkan gitu ya sifat-sifat daripada gas, ya, kemudian juga bisa mengidentifikasi atau misalkan menyebutkan polutan-polutan yang sifatnya gas gitu ya, itu atau gas-gas polutan. Nah, itu studi kasus aja. Kemudian nanti menghitung ya, bisa menghitung gas gitu ya, dan juga bisa mengukur gitu ya, sifat dari gas. Nah, seperti apa pengukurannya?
kemudian bisa mengukur tekanan, gitu ya, baik tekanan total maupun tekanan parsial daripada gas. Kemudian bisa menghitung ya dengan menggunakan perhitungan stokiometris dengan catatan gas-gasnya bereaksi, ya. Gasnya, kalau gas-gas bereaksi, maka Anda harus bisa menentukan atau menghitung itu. Kemudian ada gas ideal nantinya. Nah, berarti kalau ada gas ideal, ada gas yang non ideal. Nah, itu bisa menjelaskan apa itu gas ideal, gas non ideal seperti apa, ya. Kemudian bisa menghitung gas ideal dan juga bisa menghitung gas non ideal, itu ya. Oke, semua ini ada di sini, ya. Oke, baik. Saya akan kembalikan lagi ke Anda ya untuk presentasi. Tapi saya minta di sini presentasinya runut gitu ya, dari tidak loncat-loncat ya, mulai dari slide 4 mungkin ya. Oke, ini siapa yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Siapa? Silakan Novi Fitria, silakan. Iya Bu, saya izin menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ini. Untuk sifat-sifat ini, itu yang pertama, gas bisa mengisi seluruh ruangan. Yang kedua ini, gas memiliki kerapatan rendah cairan. Berikutnya, gas memiliki kerapatan macam-macam tergantung pada dan juga gas bercampur dan dapat menyeluruh. Lalu yang terakhir itu ada gas berubah volume secara meningkat dengan perubahan suhu. Nah, untuk yang mengisi seluruh ruangan ini seperti tadi ada di slide pertama itu ya, ada udara. Udara di situ adalah campuran berbagai zat gas yang tidak terlihat, tidak juga berwarna, dan juga tidak beraroma atau berbau. Namun, meskipun demikian, udara tetap menempati ruang dan kemudian akan mengikuti bentuk ruang atau wadahnya. Nah, terus di samping ini ada contohnya langsung, seperti orang meniup balon ya. Jadi awalnya kan di gambar ini balonnya itu kecil. Lama-kelamaan ditiup itu semakin besar. Nah, jadi awalnya yang balonnya kempes itu setelah ditiup itu kan akan mengembang. Hal tersebut itu disebabkan karena meniup benda gas ke dalam balon tersebut. Benda gas itu memiliki sifat mengisi ruangan yang ditempatinya. Seperti balon yang ada di gambar, itu mengembang karena ada udara yang mengisinya. Jadi jika tidak ada udara yang menempatinya juga itu balon akan tetap kempes. Tidak ditiup itu pasti akan tetap kempes. Nah, terus balon yang ditiup secara terus-menerus itu pastinya kan akan membesar. Nah, kemungkinan juga balon itu bisa menjadi pecah karena hal tersebut disebabkan oleh gas yang dimasukkan ke dalam balon akan menekan dinding balon sehingga balon tersebut disebabkan pecah atau meletus. Mungkin itu saja Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Novi ya. Jadi kalau kita simpulkan dari sini ya, sifat yang paling khas dari gas itu apa kira-kira? Yang paling khas? Iya Bu. Kenapa Bu? Maaf Bu. Ya, sifat yang paling khas gitu ya dari gas itu di sini kira-kira apa? Mengisi segala ruangan Bu. Ya, oke. Selain itu, yang bisa diukur gitu ya, yang bisa diukur kira-kira. Belum bukan. Enggak. Apa kira-kira? Tekanan bukan Bu? Tekanan, ya, tekanan. Ya, jadi gas-gas ini yang memiliki sifat yang paling khas dari gas itu adalah memberikan tekanan. Ya, karena gas-gas itu sifatnya ringan, ya. Ketika dia dibatasi, maka dia akan menekan, ya, dan dia bergerak, ya. Menekan dinding. Contohnya ini ya. Nah, ketika gasnya masih sedikit, ya tekanannya rendah, gitu ya. Tapi ketika banyak, semakin banyak, maka tekanannya semakin banyak, ya.
menekan dinding balon itu lebih besar seperti itu ya. Jadi sifat dari gas itu adalah tekanan ya, yang paling khas seperti itu. Sehingga dasar pengukuran gas itu apa? Dasar pengukuran gas ya tekanannya ya. Jadi mengukur gas itu salah satunya adalah mengukur tekanannya pertama. Ada yang mau menjelaskan ini? Ada yang mau menjelaskan ini? Ya, ini jadi salah satu rumus menghitung gas ya. Menghitung gas salah satunya adalah menghitung tekanannya ya dengan menggunakan ini yang terkenal nih persamaan gas ideal yaitu VV-nRT ya. Oke, nah ini baru sekilas. Nanti akan kita bahas ini dari mana asal usulnya. Gitu ya. Nah, tekanan di sini biasanya dalam atmosfer, kemudian volume dalam liter ya. N itu adalah mol, dalam mol satuannya. Kemudian ada tetapan gas dan ada temperatur seperti itu. Ya, jadi karena sifat yang paling khas daripada gas itu adalah dia bisa memberikan tekanan ya, maka ini menjadi parameter lah ya, mungkin seperti itu. Oke, nah berikutnya bagaimana cara mengukur gas, mengukur tekanan ya, otomatis seperti itu. Kalau ini menghitung, nah sekarang bagaimana cara mengukur? Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Nggak paham atau gimana? Oke, jadi ini salah satu cara untuk kita menggunakan barometer ya. Ini alatnya dikembangkan oleh Torricelli ya. Torricelli ini nama ilmuwan dari Italia kalau tidak salah. Silahkan cek tahunnya ya. Jadi ini alatnya sederhana ya, cawan seperti ini berisi merkuri ya, logam merkuri cair. Nah, kemudian ini juga diberi pipa ya, atau apa sih, pipa kaca ya, pipa kaca sempit seperti itu, dan diberi skala ya. Di sini skalanya milimeter. Jadi 100 mm, 200 mm, 300 sampai di sini 800 mm ya. Nah, kalau merkuri ini ditempatkan di sini dan kemudian kita pasang kaca di sini, maka dengan gaya kapilaritas ya, maka si merkuri ini naik gitu ya, naik ke dalam sini, ke dalam pipa ini, dan akan berhenti pada titik tertentu gitu ya. Nah, gaya kapilaritas itu sebetulnya disebabkan oleh tekanan. Tekanan mana? Nah, ini di sini adalah tekanan udara luar. Ya, jadi tekanan udara luar itu ternyata sebetulnya memberikan tekanan, ya, memberikan tekanan pada merkuri ini, sehingga merkuri ini naik gitu ya, sampai di sini batasnya 760 kira-kira ya. Maka disebut lah tekanan udara sekitar di sini itu adalah 760 mm Hg ya, merkuri itu Hg. Jadi di sini adalah tekanan untuk udara luar sekitar luar ini itu adalah 760 mm Hg ya. Atau karena memang di sini yang menemukannya adalah Torricelli, disebut juga 760 Tor. Seperti itu. Ya. Nah, di mana kira-kira Torricelli ini melakukan percobaan ini ya, atau mengukur tekanan udara ini dilakukan pada 0 meter di atas permukaan laut ya. Artinya dilakukan di dataran rendah, di daerah pantai lah ya, di dataran rendah seperti itu. Ya, dan kalau kita tahu itu juga diterjemahkan sebagai 1 atmosfer ya, tekanan udara di sekitar kita itu diterjemahkan juga sebagai 1 atmosfer. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg atau 760 Tor. Ini pada dataran rendah. Kalau semakin tinggi datarannya ya, ke pegunungan misalkan ya, itu tekanannya lebih rendah lagi. Ya, jadi di bawah 1 atmosfer. Berarti di bawah 760 Tor atau 760 mm Hg. Seperti itu.
Misalkan Anda kemana, ke Nepal ya, Gunungan Himalaya, itu kan paling tinggi lah ya, mungkin dataran paling tinggi. Nah itu ketinggiannya, tekanan udara sekitarnya itu tidak 1 atmosfer, tapi lebih rendah dari itu. Gitu ya. Oke, nah itu adalah cara mengukur tekanan, ya, tekanan gas. Di sini gasnya adalah udara. Salah satunya pakai ini. Nah, kemudian ada satuan-satuan ya, banyak sekali satuan yang digunakan untuk tekanan secara umum ya. Biasanya kalau untuk gas yang dipakai adalah bar, ATM ya, atau torr seperti itu. Ya, tapi kalau untuk umum ya, tekanan secara umum itu ada Pascal biasanya ya, atau PSI seperti itu. Ya, untuk PSI ini pounds per square inch ya. Ini biasanya dipakai di luar gitu ya, di di Eropa gitu ya yang ini, tapi juga dalam bidang keteknikan biasanya masih banyak kita jumpai seperti itu. Nah, di sini ada ya 1 ATM ya. Kalau di sini 1 ATM itu sama dengan 760 torr. Ya. Kemudian kalau 1 bar ya, 1 bar ini adalah 0,9869 ATM. Bisa ya konversinya ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau 1 Pascal ini adalah 9,869 kali 10 pangkat min 6 ATM. Ya, jadi ini satuannya kecil seperti itu. Jadi Anda harus bisa konversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini satuan-satuan tekanan. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Jadi ada caranya mengukurnya, kemudian juga ada satuan-satuan. Nah, ini alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur saat ini ya, itu namanya manometer. Ya, ini barang yang sering ditemui ya. Contohnya di dapur, ini ada tabung LPG ya, tabung LPG isinya gas LPG, dan ini ada alat pengukurnya. Ya, yang bagus ada alat pengukurnya, tapi ada juga yang nggak pakai ya. Tapi sebaiknya ada alat pengukurnya. Gitu. Nah, ini ada jarumnya. Ya. Kalau kuning berarti habis biasanya ya. Kalau kuning berarti sudah habis. Ya, karena gasnya kosong di dalam sini, maka tidak ada tekanan, ya, sehingga jarumnya ada di sini. Tapi kalau gas ini penuh, ya, maka jarumnya ke yang hijau gitu ya. Atau kalau terlalu penuh ke yang merah, itu bahaya gitu ya, terlalu penuh. Ya, jadi ini jarum ini bergerak karena ada tekanan dari gasnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua ini ban ya, ban mobil atau ban motor atau sepeda. Ini kita ukur juga menggunakan manometer ya, namanya ini manometer. Silahkan nanti cek ya, ini satuannya apa gitu. Di dapur coba cek ini satuannya apa, apakah PSI atau bar atau ATM atau apa, ini cek ya satuan tekanannya di sini apa gitu. Atau Pascal gitu. Nah, kemudian di sini juga sama, ini untuk ban itu juga nanti dicek ini satuannya apa kalau yang punya ya, kalau yang punya alatnya ya. Nah, itu kan penting ya mengukur ban itu, karena kalau kempes bahaya, kalau terlalu kenceng juga bahaya, bisa pecah ban gitu. Terus yang ini satu lagi ini mengukur tekanan darah ya. Memangnya darah udara juga ya. Ini memang tekanan darah tapi dibandingkan terhadap udara luar seperti itu ya. Ini juga ada manometernya di sini ya, atau di sini namanya tensimeter gitu. Itu tanyakan kalau ke dokter ya, dok itu satuannya apa gitu ya, satuan kan biasanya kalau tekanan darah itu rentangnya 120 gitu ya per 80 sistol diastol gitu. Nah, itu satuannya apa? 120 itu apa gitu ya. Kemudian 80-nya satuannya apa? Nah, nanti kalau ke dokter tanyain, dok itu satuannya apa? Ya. Oke, terus ini di pipa-pipa gas ya. Ini di pipa-pipa gas industri juga pasti dipasang manometer seperti ini. Ini penting banget gitu ya untuk melihat aliran gasnya.
apakah sudah sesuai atau tidak ada aliran atau bahkan overflow gitu ya. Kalau overflow kan bahaya, bisa ledaknya bisa meledak. Gitu. Terus berikutnya nih, ini juga sama, mengukur tekanan juga, tekanan gas ya. Ini adalah gas yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Misalkan di tabung reaksi ini dilakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas, kemudian gasnya ini dialirkan pada pipa ya, pada pipa, terus kemudian dialirkan juga pada namanya ini eudiometer ya. Eudiometer ini prinsipnya ya tabung saja, tapi ada skalanya. Gitu, ya. Jadi ketika belum dialirkan gas, maka ruang gas di sini mungkin lebih kecil gitu ya volumenya. Tapi setelah dialirkan gas, maka ada tekanan. Ini akan menekan cairan ke bawah. Gitu. Nah, volume perubahan volumenya itu tekanan gas, bukan oleh tekanan gas. Jadi itu adalah cara-cara untuk mengukur tekanan gas. Kalau sekarang mungkin banyak ya pengukur tekanan gas yang udah digital ya, jadi nggak pakai manometer jarum seperti ini, tapi sudah digital banyak ya. Oke, jadi karena memang tekanan itu adalah sifat yang paling khas dari suatu gas, maka itu menjadi parameter, dan kemudian untuk pengukurannya pun kita menggunakan tekanan. Oke ya, rasanya ini bukan hal yang baru. Berikutnya silakan, siapa yang mau jelaskan ini? Amelia, silakan Amelia. Baik Bu, di sini ada hukum Gas-Boyle. Jadi Robert Boyle ini mempelajari hubungan antara tekanan dan volume gas dan mencatat bahwa untuk sampel meningkat, volume berkurang, atau ketika volume meningkat, tekanan menurun. Dengan demikian, hukum Boyle ini menyatakan bahwa suhu konstan, tekanan dan volumenya berbanding terbalik. Jadi, Robert Boyle ini di tahun 1627 sampai 1691 itu pernah melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas di suatu wadah tertutup pada suhu yang konstan. Nah, hubungan ini yang kemudian dikenal sebagai hukum Boyle yang berbunyi, jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dalam artian tidak bocor dan dijaga suhunya konstan, maka tekanan gas P itu berbanding terbalik dengan volumenya atau V. Untuk rumusnya sendiri, maka perbandingan antara tekanan dan volume digambarkan menjadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P-nya adalah tekanan dan V-nya adalah volume. Berdasarkan gambarnya, gambar yang di sebelah kiri itu misalnya diberikan suatu tekanan dan di bawahnya itu ada volume. Jadi kalau misalnya tekanannya semakin meningkat, maka volumenya itu bisa menurun. Sedangkan kalau misalnya grafik, tadi kalau misalnya berdasarkan hukum Boyle ini, tekanan volume itu kan berbanding terbalik ya. Kalau misalnya di grafik ini, karena dia 1 per volume, makanya grafiknya berbanding lurus. Bisa dilanjut, Bu. Untuk contoh soalnya, contoh yang pertama, di sini menentukan volume gas dari perubahan tekanan pada suhu dan massa yang konstan. Jika sampel gas 1,5 liter pada tekanan 3 atm dikurangi menjadi tekanan 0,5 atm. Berapa volume akhir sampel gas jika suhunya tetap sama? Di sini berarti diketahui P1-nya itu 3,0 atm, P2-nya 0,5 atm, dan V1-nya berarti 1,5 liter. Jadi dimasukin ke rumus, P1 dikali P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Karena mencari V2 berarti P1 dikali V1 dibagi P2. 3,0 atm dikali 1,5 liter per 0,5 atm. Jadi volumenya itu 9 liter. Untuk yang selanjutnya, Bu, yang contoh yang kedua, itu menentukan tekanan gas dari perubahan volume pada suhu dan massa yang konstan. Di sini, sampel gas menempati 10,5 liter pada 0,8 atm. Berapa tekanan sampel gas jika volumenya dinaikkan menjadi 5 liter pada suhu yang sama? Jadi, di sini diketahui bahwa P1-nya 0,8 atm, V1-nya sama dengan 10,5 liter, dan V2-nya 5 liter. Dimasukin ke rumus, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Karena mencari P2, maka P1 dikali V1 dibagi V2.
sama dengan 0,8 atm dikali 10,5 liter dibagi 5, ini harusnya 5 liter karena volume ya, jadi bukan atm, jadi dibagi 5 liter. Jadi hasilnya 1,7 atm, karena yang dicarinya tekanan, jadi di sini satunya harusnya atm. Udah Bu, segitu aja. Oke, bagus sekali Amelia ya. Oke, nah ini Anda harus kritis ya. Memang ini saya ambil langsung dari buku. Ya, jadi Anda harus kritis kalau membaca dari buku ya harus kritis gitu. Jadi belum tentu buku yang berbahasa Inggris itu benar semua, belum tentu ya. Bisa aja ada kesalahan seperti ini. Oke, itu hukum Boyle ya. Jadi di sini tekanan ya berbanding terbalik dengan volume. Tapi syaratnya satu, pada temperatur konstan ya. Pada temperatur yang sama gitu ya. Jadi di sini tekanan berbanding terbalik dengan volume. Ini ada percobaan tabung J ya. Tabung J di sini salah satu ujungnya ditutup. Kemudian satunya dibiarkan terbuka. Jadi sama diisi dengan merkuri ya. Tabung ini diisi dengan merkuri. Nah, merkuri ini akan masuk gitu ya, seperti itu sampai berhenti di titik tertentu gitu ya. Kenapa berhenti di sini? Karena di sini ada udara yang terjebak. Ya, di sini ada udara yang terjebak. Sehingga di sini dianggap volume 1 gitu ya. Nah, ini merkuri pada tekanan normal, misalkan pada tekanan atmosfer, pada P1, kondisi P1, kemudian ini V1 ya, volume 1. Seperti itu. Nah, apabila ke si merkuri ini atau ke dalam tabung ini kita tiup, ya, artinya kita beri tekanan lagi di sini, ya, maka ini akan bergerak, gitu ya. Udara di sini akan mampat, ya. Udara di sini akan mampat, maka volumenya akan semakin kecil, seperti itu. Ya, jadi ketika kita beri tekanan baru, itu anggaplah P2, ya, kemudian di sini akan menghasilkan volume 2, seperti itu. Jadi kurvanya pressure P terhadap 1/V sehingga ininya naik. Tapi bisa juga kalau kita buat di sini tekanan dan di sini volume, maka kurvanya turun ya, atau garisnya turun seperti itu. Ya, tapi di sini berbanding lurus ya, persamaan garis lurus ya, bukan parabolik. Oke, bagus. Soal saya rasa nggak ada masalah ya. Ini juga sama, cukup jelas. Ini soal-soalnya masih soal-soal basic. Seperti itu. Berikutnya, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan ini? Muhammad Pandito, silahkan. Iya Bu, Punten mau menjelaskan hukum gas Charles. Ya, silahkan Pandito. Hukum gas selanjutnya ada hukum gas Charles. Jadi Jacques Charles adalah orang pertama yang menginvestigasi atau mencari tahu hubungan antara temperatur dan volume. Nah, pada tekanan yang konstan atau tetap, volume dari massa tetap dari berbagai gas itu akan berbanding lurus dengan temperatur mutlak pada derajat Kelvin. Jadi sebuah sistem atau proses yang memiliki tekanan yang tetap, maka volumenya itu akan berbanding lurus dengan suhunya dalam Kelvin. Jadi ketika suhunya semakin besar, maka volumenya juga akan semakin besar. Nah, itu terlihat dari persamaan ini ketika volumenya ini berbanding lurus dengan T. V berbanding lurus dengan T, V-nya itu volume, T-nya itu suhu dalam Kelvin. Lalu ini adalah persamaan keduanya di mana V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Jadi kalau misalnya kita mau mencari perubahan volume pada suatu gas karena mengalami perubahan suhu, maka kita bisa pakai persamaan ini. Lalu di sini ada sebuah grafik yang menggambarkan antara volume dan temperatur atau suhu. Nah, grafik ini sering juga disebut sebagai grafik isobarik. Karena di dalam
kalau di termodinamika itu kan ada proses isobarik, artinya prosesnya tekanannya tetap. Nah, ini bisa juga disebut sebagai proses isobarik. Lalu untuk selanjutnya